teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan mental, apa saja contoh gangguan kesehatan mental, apa yang mempengaruhi kesehatan mental, dan bagaimana cara menghadapi kesehatan mental. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video berikut. Kesehatan mental adalah salah satu hal yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan kegiatannya dengan normal. Nah, kesehatan mental ini mencakup kesejahteraan emosional, psikososial, dan sosial manusia. Hal ini dapat membantu manusia untuk berpikir, merasa dan bertindak, menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Apa sih contoh gangguan kesehatan mental? Contoh gangguan kesehatan mental yang pertama adalah depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dalam beraktivitas, kelelahan, dan pikiran negatif yang muncul terus-menerus. Yang kedua adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan meliputi kecemasan yang berlebihan, serangan panik, atau ketakutan yang tidak masuk akal terhadap situasi tertentu, seperti fobia. Yang ketiga adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Seseorang dengan skizofrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, dan pemikiran yang kacau. Yang keempat adalah bipolar. Bipolar adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan ekstrim antara depresi dan mania, atau perasaan bahagia yang berlebihan atau sangat bersemangat. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental. A. Faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor yang diwariskan secara turun-temurun. Misalkan, orang yang memiliki riwayat keluarga dengan depresi memiliki resiko lebih tinggi mengalami depresi. B. Pengalaman traumatis. Contohnya, seorang anak menyaksikan kecelakaan roda 2 tepat di depan matanya. Kecelakaan ini mengakibatkan kedua pengendara tewas di tempat dengan banyaknya cairan darah yang dikeluarkan dari lubang hidung dan juga lubang telinga. Fenomena inilah yang membuat anak itu tidak mau naik di atas roda 2 mulai saat itu hingga ia sampai mati. C. Stres. Stres adalah respon tubuh terhadap suatu yang dianggap menentang atau mengancam. Ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari lingkungan luar maupun dari diri kita sendiri. Contoh stres dari lingkungan luar, yaitu banyaknya tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu dosen, membuat diri kita tidak merasa nyaman akibat tidak ada waktu buat berkumpul bersama dengan teman-teman. Stres disumber dari diri kita sendiri. Contohnya, semester lalu saya mendapat juara 1 kelas, dan dengan berharap semester ini saya yang masih mendapat juara 1 kelas. Jadi, usaha saya adalah dengan cara belajar terus-menerus. Takut juara 1 itu direbut oleh teman-teman yang lain. D. Isolasi diri.
Isolasi diri yang berlebihan atau tidak disengaja dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan juga pada kesehatan fisik seseorang. Ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, depresi, dan peningkatan risiko penyakit mental lainnya. Selain itu, isolasi diri dapat mengurangi dukungan sosial dan meningkatkan risiko stres dan kecemasan. Tanda-tanda gangguan mental. Gejala umum gangguan kesehatan mental seperti ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantuinya, perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Tampak tidak bergaul bersama dengan teman-teman dan lingkungan sosial, tidak semangat, dan mengalami masalah tidur. Oke, karena tadi kita sudah tahu apa itu kesehatan mental, apa saja yang termasuk gangguan mental, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental, serta tanda-tandanya. Jadi, sekarang yuk kita ketahui bersama apa saja upaya yang dapat membantu kita menjaga kesehatan mental. Yang pertama ada terapi psikologis. Terapi psikologis merupakan langkah efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Dalam terapi ini, Anda bisa berbicara tentang perasaan Anda, pikiran Anda, dan pengalaman kepada terapis profesional. Terapis akan membantu dan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab masalah mental serta strategi untuk menghadapinya lebih baik. Yang kedua, meditasi. Meditasi bisa membantu dan mengurangi stres, kecemasan, dan depresi yang merupakan bagian dari masalah kesehatan mental. Melalui meditasi, Anda akan lebih fokus pada pernapasan dan mengurangi pikiran yang mengganggu serta meningkatkan kesadaran diri. Lakukanlah meditasi secara rutin sebagai bagian dari kebiasaan untuk membantu dan mengelola emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang ketiga, yaitu mengatur pola makan dan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti buah, sayuran, ikan, dan biji-bijian yang akan memberikan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi otak yang optimal dan menghindari mengonsumsi makanan dan olahan yang mengandung gula yang berlebihan, kurangi mengonsumsi alkohol agar emosi tetap stabil dan risiko gangguan mental bisa diatasi. Yang keempat, ada olahraga. Olahraga bisa menghasilkan endorfin, yakni senyawa kimia yang dalam otak dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Selain itu, olahraga bisa mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Mulailah berolahraga dengan langkah ringan, tetapi tetap konsisten untuk kesejahteraan mental yang lebih baik. 5. Menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti mengonsumsi alkohol berlebihan, penggunaan obat-obatan terlarang, atau merokok dapat memperburuk dan mempengaruhi keseimbangan kimia otak yang bisa memperburuk gejala masalah mental. Hindari kebiasaan buruk sebagai bentuk dukungan terbaik bagi kesehatan mental Anda. Yang keenam, memperkuat dukungan sosial. Dukungan sosial yang kuat dapat mengatasi masalah kesehatan mental. Rajinlah bersosialisasi dan berbicara bersama teman, keluarga, atau terapis untuk membantu Anda dalam menghadapi tantangan mental. Jaga hubungan yang sehat dan memperkuat jaringan dukungan sosial supaya isolasi sosial bisa dikurangi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mental. Yang ketujuh, menjaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang optimal berdampak positif bagi kesehatan mental kita. Rawatlah tubuh dengan tidur yang cukup, menjaga pola makan yang sehat, dan menghindari kebiasaan yang merugikan. Ketika tubuh berada dalam kondisi baik, otak akan berfungsi lebih baik sehingga bisa mengurangi risiko gangguan mental dan menjaga kesehatan mental yang optimal. 8. Tidur yang cukup. Beristirahatlah yang cukup sangatlah penting bagi kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati, kemampuan konsentrasi, dan daya tahan tubuh. Tubuh akan lebih mudah pulih dan mampu mengatur kembali keseimbangan kimia pada otak sehingga membantu menjaga kesehatan mental yang baik
Usahakan tidur setiap malam 7-8 jam dan memiliki kualitas tidur yang optimal. Upaya yang terakhir yaitu mengurangi stres. Stres adalah faktor risiko utama bagi masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, kurangi stres dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental yang lebih baik. Susunlah rencana, alur waktu dengan bijaksana, bicaralah bersama orang terpercaya, dan lakukan aktivitas yang mengurangi stres seperti yoga atau kegiatan seni yang menjaga kesehatan mental yang optimal.